Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kami akan mempresentasikan eh, tentang berkaitan dengan UDP, TCP, dan URL. Saya Muhammad Riza Bahtiar, NRP 26. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Satriaji, NRP 27. Nama saya dari Winata dari NRP 211018109 kelas 2D4 ITA akan menjelaskan tentang URL. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang dijadikan standar yang digunakan untuk membuat dan memaintain koneksi network antar program aplikasi yang saling bertukar data pada transport layer yang bersifat reliable. Di samping itu juga terdapat UDP, namun UDP tidak reliable. TCP adalah protokol yang connection oriented yang bekerja pada layer transport. Kalau di OC itu layer 4. Maksudnya protokol ini yaitu memaintain koneksi antar dua aplikasi program yang terhubung ke network dari koneksi dibuat hingga data selesai dikirim. Jika ada paket yang hilang saat dikirim, maka server akan mengirimkan kembali paket yang hilang, atau biasa disebut retransmission data loss. Yaitu kenapa dia disebut reliable, karena itu tadi, jika ada paket yang hilang maka akan dikirim kembali sehingga data tidak akan korup atau tidak ada hilang. Terus bagaimana TCP bekerja? TCP mulai bekerja ketika klien mengirimkan sinyal SYN ke server untuk memulai koneksi. Ini sebagai contoh, kita akses web. Ketika kita lakukan search di search bar, terus kita klik search, itu HTTP mengirimkan request ke TCP untuk melakukan koneksi ke server. Selanjutnya server akan mengirimkan sinyal SYN dan ACK ke klien sebagai penanda bahwa server mengizinkan koneksi. Barulah klien dapat melakukan request data ke server dengan cara mengirimkan ACK. Ya, jadi ibaratnya kita masuk ke rumah, kita harus izin dulu, dan kita mendapat izin barulah kita boleh masuk. Untuk memutus koneksi sama dengan yang dilakukan dengan untuk memulai koneksi, hanya saja klien mengirimkan sinyal FIN ke server dan server menjawabnya dengan sinyal FIN dan ACK. Proses ini dinamakan three-way handshake. Ya, three-way handshake soalnya kan ada 3 alur ya. Pertama dari klien ke server, server ke klien ke server lagi. Dalam proses pertukaran data, TCP akan memecah data menjadi beberapa paket yang memiliki sequence number. Kemudian, paket-paket tersebut akan dikirimkan ke klien dengan IP dan port klien sebagai alamat yang dituju. Nah, ini nyambungnya sama kayak di konstruktornya server socket. Dia itu harus butuh IP sama portnya, barulah dia bisa mengirimkan data secara kontinu hingga koneksi berakhir. Paket-paket tersebut menempuh rute yang berbeda-beda sehingga tidak selalu paket dengan sequence dengan nomor kecil sampai terlebih dahulu. Sehingga kegunaan dari sequence number adalah untuk mengurutkan paket menjadi data yang utuh di klien serta melakukan pengecekan paket. Jadi ketika paket-paket itu sampai, ketika di scan, di trace, ada paket yang hilang, maka klien akan mengirimkan acknowledge. Dari situ berupa data awal yang dimana paket itu hilang. Misalnya saya kehilangan paket nomor 40, maka sinyal ACK yang dikirimkan oleh klien itu 40. Dan server mengetahui itu dan mengirimkan paket nomor 40. Ya, sekian, terima kasih. Karena TCP protokol yang connection oriented,
Maka aplikasi yang digunakan protokol ini adalah aplikasi yang tidak mentolerir kehilangan data. Layar aplikasi yang digunakan yang menggunakan TCP, contohnya itu HTTP. HTTP kan soalnya kita request web, maka itu data yang dikirimkan itu tidak boleh hilang. Kalau hilang kan webnya browser tidak akan bisa merender requestnya yang data yang didapat itu. Selanjutnya itu SSH dan FTP untuk peer-to-peer file sharing. Sedangkan telnet digunakan ketika klien mengakses direktori ke server. SMTP, POP, dan IMAP untuk mengirim dan menerima email. Serta itu aplikasi chat. Iya, pada selanjutnya akan dibahas tentang standar protokol komunikasi selanjutnya yang menggunakan datagram dan biasa dikenal dengan nama UDP atau User Datagram Protocol. Untuk pengertiannya sendiri, UDP merupakan salah satu protokol dalam layar transport di dalam TCP/IP ataupun layar OSI yang mendukung adanya komunikasi yang unreliable serta connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP tersebut. Untuk karakteristiknya, yang pertama connectionless. Yang dimaksud connectionless ialah ketika UDP mengirim message yang akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi antara dua host yang minta bertukar informasi. Berbeda dengan halnya TCP yang harus ada proses autentikasi untuk terhubung antar device yang menggunakannya. Karena connectionless, maka dalam UDP dimungkinkan untuk mengirim pesan secara broadcast. Kemudian yang kedua, unreliable. Ketika paket data dikirimkan, UDP tidak mengecek kembali apakah data yang dikirimkan sampai ke tujuan. Jadi dengan UDP tidak ada kepastian bagi di sisi pengirim bahwa datanya apakah sudah sampai ke tujuan semua dalam keadaan baik. Begitupun tidak ada kepastian untuk data yang terkirim terurut ataupun teracak. Berbeda halnya dengan TCP yang memiliki three-way handshake dan sequence number agar memastikan data yang dikirim bisa terkirim dalam keadaan terurut. Selanjutnya, proses pertukaran dan koneksi data dalam UDP. Untuk proses menyambungkan koneksi dengan cara menginstansiasi datagram soket kelas menjadi suatu objek, baik antara server maupun klien. Jadi berbeda dengan TCP yang menggunakan metode accept sebagai sisi penerima di sisi server. Di UDP sendiri menggunakan datagram soket kelas yang akan di-create menjadi objek dengan beberapa parameter. Yang pertama, konstruktor yang tanpa parameter. Yang kedua, konstruktor dengan parameter number port. Yang ketiga, konstruktor dengan parameter number port dan init address atau alamat address dari komputer tujuannya. Kemudian untuk proses pertukaran data digunakan dengan cara menginstansiasi kelas datagram paket. Proses pengiriman data menggunakan metode datagram paket dengan parameter byte sebagai size ataupun ukuran data yang akan dikirimkan dan integer lainnya. Kemudian ada IP address sebagai tujuan untuk dikirimkannya data tersebut ke address mana yang akan dikirim, dan parameter keempat adalah number port. Sedangkan untuk menerima paket, UDP menggunakan metode datagram paket dengan dua parameter saja, yakni byte sebagai penampung ukuran file yang sedang dikirim ataupun paket yang dikirim. Kemudian parameter kedua integer length yang merupakan ukuran atau size dari paket data yang diterima. Kedua kelas tersebut itu di-use dari library G2SE yang dinamakan java.net. Adapun contoh implementasi UDP seperti video streaming, SNMP yang merupakan protokol monitoring system di port 161. Kemudian ada juga trivial
file transfer protocol di port 69. Kemudian juga ada domain naming system yang merupakan HTTP request web server di port 53. Kemudian bisa juga di beberapa aplikasi game dan lain-lainnya. URL atau singkatan dari Uniform Resource Locator, yaitu jalan masuk ke aset apapun yang dapat diakses di web. Kelas URL biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu sumber pada web. URL sendiri yaitu pointer untuk aset ke web yang disebut World Wide Web atau disingkat www. Lalu karena banyak data yang dapat diakses ke web, maka URL setiap data-data tersebut memiliki uniqueness. Maka dari itu setiap sumber memiliki data yang unik dan tidak sama. Dan juga URL sendiri memiliki informasi yang cukup sehingga web browser bisa mencari sumber tersebut dan mengambilnya. Dari yang tadi, aset sendiri dapat menunjuk langsung menuju file dan atau katalog atau juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan seperti pencarian alamat web. Berbeda dari UDP dan TCP yang biasanya berbentuk IP, URL sendiri yaitu alamat yang akan dijadikan sebuah path yang nantinya akan mengarah menuju file yang ingin dituju di dalam internet. Jadi isi URL itu yaitu seperti jalan untuk mengambil aset-aset yang untuk file yang ingin dituju. Isi dari URL biasanya yaitu protokol, host port, dan juga path. Contohnya yaitu pada URL Google, yaitu http www.google.com. HTTP sendiri berfungsi sebagai protokol, Google itu sebagai host. Lalu untuk akhir slash setelah com itu biasanya menjadi path. Karena tadi keterangan dari port tidak ada, maka menjadi default port pada web yaitu 80. Lalu setelah itu ada beberapa URL class constructor, yaitu satu public URL yang berisi string dari protokol, string dari host, string integer dari port, lalu string dari file. Lalu throw-nya menjadi malformat URL exception. Itu maksud dari malformat UML exception yaitu jika string yang diberikan bukan nama URL ilegal, maka akan menjadi malformat, maka akan menuju ke malformat URL exception. Setelah itu ada URL class method, salah satunya yaitu public string get path untuk mengambil path. Lalu ada public string get query untuk mengambil nilai query. Lalu ada public string get authority yaitu mengembalikan berupa data authority atau host. Public int get port yaitu untuk mengembalikan nilai portnya. Public int get default port yaitu untuk meminta data dari default portnya, yaitu kalau dari web biasanya 80. Lalu public string get protocol itu mengembalikan nilai protokol. Public string get host untuk mengembalikan nilai host dan sebagainya. Lalu dari URL connection class juga ada objek get content, yaitu untuk mendapatkan konten dari URL koneksi. Terus habis itu ada objek content yang isinya kelas, lalu string get content encoding, lalu ada integer get content length, ada string get content type, dan lain-lain.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.